Babul jihad. Terus al-jihad fardhu kifayah idza qama bihi man fihi kifayah saqata 'anil baqi. Man fihi kifayah. Kalau seandainya dengan jumlah tentara, dengan jumlah polis, dengan prajurit-prajurit Islam masih belum berkesanggupan untuk membela dan mempertahankan keamanan negara kita, maka dengan kita juga diwajibkan untuk angkat senjata. Jadi dengan berjuang di jalan Allah hukumnya fardu kifayah, yang kalau kebetulan ada dengan sebagian kita yang siap atau juga yang terlibat langsung dalam perjuangan di jalan Allah, hukum fardu tersebut itu akan gugur bagi kita yang tidak ikut serta. Saqatal harju 'anil baqin wa yata'ayyanu, dan menjadi fardu ain, wa yata'ayyanu ay sara fardhu ainin kepada tiap orang yang hadir di medan perang. Tidak boleh balik, tidak boleh mengecut atau tidak boleh mengalah. Wa qad ala kulli ahadin idza ahata bil muslimin, dan juga hukumnya akan menjadi fardu ain kalau dengan musuh sudah mengelilingi dan meliputi tempat kediaman orang Islam. Qala ahata bil muslimin aduun wa yuhasabu bihi, dan yang dituntut dengan jihad di jalan Allah. Tiap laki-laki yang merdeka, perempuan tidak termasuk, tidak ada istilah tentara Islam dalam Islam. Yuhasabu bihi kullu zakarin, yang merdeka, yang akal, yang berkemampuan. Wala yujahidul madyunu illa bi'izni gharimih, dan tidak dibolehkan dengan seseorang yang berutang berperang di jalan Allah tanpa seizin daripada yang menghutanginya sebab takut kalau mati. Walal amtu illa bi'izni sayyidihi, dan juga dengan hamba kecuali dengan izin daripada sayyidnya. Qala wala man ahadu walidayhi muslimun, dan dengan seseorang yang salah satu daripada kedua ibu bapanya beragama Islam kecuali dengan izin dan kebenarannya. Illa idza hatal adu, kecuali kalau dengan musuh telah mengelilingi dan juga telah mengepungnya, maka dibolehkan tanpa izin. Wa yukrahu, terus tak boleh pergi ke Turki, pergi ke Irak, tidak boleh kita pergi ke Pakistan, tidak boleh kita pergi ke Afghanistan, tidak boleh kita pergi ke Israel atau juga ke Palestina tanpa restu daripada kedua ibu dan bapa, tanpa restu daripada pemerintah negara atau pemimpin negara yang berkuasa. Terus ولا يستعين بالمشركين إلا أن يقل المسلمون وتكون نيته حسنة للمسلمين. Wala yastainu bimusyrikin, ini juga menjawab hukum. Kalau kita tanyakan tentang sejauh mana dibolehkan dengan negara Islam minta bantuan tentara kafir, seperti pada peristiwa tahun 90-an, pada waktu dengan tentara sekutu menyerang Irak pada waktu itu. Apakah kira-kira dengan yang sedemikian rupa itu dibenarkan? Memang salah. Irak pada waktu melancarkan serangan kepada tentara-tentara Kuwait itu juga tidak betul. Tapi lebih salah lagi dengan pemerintahan Islam yang meminta bantuan dengan Amerika, minta bantuan dengan Eropa. Sejumlah berapa pasukan sekutu yang terlibat pada waktu itu? Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, innana la nasta'inu bimusyrik, kami tidak minta bantuan dengan seorang kafir, kecuali kalau pada waktu untuk memerangi orang kafir, dengan bantuan orang kafir itu tidak mengapa. Terus ya, bukan untuk kepentingan dia. Itu secara hukum akan kita perangi. Uqtulul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa. Yahudi diperangi, Nasrani diperangi, Majusi diperangi sampai mereka masuk Islam atau sampai mereka membayar jizyah. Wa yuqatilu man siwahum ila ayyuslimu wa la yajuzu qatlun nisa'i wasubyan illa ayyuqatilu walad dawab. Kalau ternyata dengan putra dan putri digunakan untuk memerangi umat Islam, juga angkat senjata, juga memainkan peranan mereka masing-masing, baik itu dengan keledainya maupun juga dengan penduduknya, maka dengan pemerintahan Islam dibolehkan untuk memerangi mereka. Terus sudah kita sebutkan tadi. Jadi ketahuan betul sikap daripada orang Kristen atau juga dengan Eropa atau juga dengan Amerika. Amerika melancarkan serangan tanpa membedakan antara rakyat sipil dengan prajurit dan tentara. Wala yajuzu illa yuqatilu 'alaiha, kecuali kalau dengan mereka menggunakan binatang-binatang tadi itu untuk berperang, baru kita boleh membunuh binatangnya. Wa yajuzu qatlu syuyukhi war ruhban, dan dibolehkan kita membunuh orang-orang tua dan juga dengan pendeta-pendeta. Wa man ammanahu minal kuffari muslimun, dan daripada seseorang yang diamankan oleh seorang muslim, seorang kafir yang diamankan oleh seorang muslim, itu namanya musta'man.
aqilun balighun mukhtar, dengan kehendak dia sendiri atau dengan kehendak daripada atasannya, walau abdan, yang walaupun hamba sahaya, harumakatloh, tak boleh dengan kita memerangi amah. Kalau memang ada dengan seseorang yang mengamankan, mohon maaf, zimah, ahlu zimah, kalau ada terdapat seseorang muslim yang mengamankan kafir zimmi yang tinggal di negara kita, siapa saja tidak boleh membunuhnya. Itu dia masalah di Indonesia pada beberapa waktu yang lalu. Kalau seandainya dengan kumpulan Amrizal dan lain sebagainya itu alim, ada ilmu, atau juga dengan KMM kalau memang itu betul, atau dengan GI kalau memang itu betul, mereka tidak akan terlibat dengan perkara semacam itu. Itu disebabkan karena tidak tahu hukum. Hukum bukan dengan cara memberontak. Kenapa orang-orang turis yang dibunuh? Kalau memang mau juga lancarkan serangan ke Palestina, ke Israel, itu dia dengan Serbia, atau juga dengan Afghanistan, itu dia dengan Irak. Ada berapa banyak tentara Amerika di situ? Kenapa yang diserang? Dan kenapa yang diledakkan itu orang tidak bersalah? Ya memang dengan kita mengambilkan hati, yang dengan kita katakan kan kafir juga, ya memang kafir juga dia. Tapi dia datang ke negara kita setelah diamankan, datang ke negara kita setelah mendapatkan visa, setelah mendapatkan izin atau permit daripada kedutaan kita yang ada di luar negeri. Siapa saja daripada orang kafir yang datang ke negara kita, ya imam dia datang ke konsul kita, datang bertemu duta kita dan mendapatkan izin untuk beberapa waktu di Bali. Kenapa dengan hotel mereka dibom atau juga diledakkan? Kenapa dengan mereka dibunuh seperti dengan yang ada di Bali pada beberapa waktu yang lalu? Ya yang walaupun yang terbunuh orang Israel, yang terbunuh orang Australia dan juga dengan Amerika, akan tetapi harus dengan kita menggunakan kekuatan kita untuk kita melawan musuh, bukan untuk kita melawan orang yang musta'man, yang disebut dengan mu'ahad, yang disebut dengan musta'man, ataupun juga dengan kafir zimmi. Malaysia tidak boleh menyekat dan tidak boleh memerangi orang-orang Cina yang ada di Malaysia, yang walaupun kalaulah dikatakan sebagaimana pernyataan daripada pemimpinnya bahwasanya dengan Malaysia adalah sebagai negara Islam, tetap tidak boleh diganggu. Kafir zimmi tidak boleh diganggu. Kafir mu'ahad dalam masa perjanjian dan damai tidak boleh diganggu. Kafir musta'man yang diamankan oleh kedutaan tidak boleh diganggu. Ila akhirih. Terus dan daripada mereka yang masuk Islam qablal asri, sebelum ditawan, akan terpelihara darahnya, hartanya, putra-putrinya, minas sabi, daripada perbudakan. Wa mata usira minhum, dan apabila dengan seorang hamba sahaya yang ditawan, apabila dengan seorang kanak-kanak itu ditawan, atau dengan seorang wanita, maka dengan tertawannya mereka tadi itu raqqa binafsil asri, akan menjadi hamba sahaya secara serta-merta dengan tertawan. Apabila ditawan, otomatis akan menjadi tawanan dan otomatis akan menjadi hamba sahaya. Wa yang fasihu nikahuha, dan terpisah dan terpaksa akad nikahnya dengan suami. Au balighun, atau yang ditawan tadi itu adalah orang yang merdeka, maka dengan imam disuruh memilih antara tiga pilihan yang lebih maslahat. Ya imam dibunuh, dijadikan hamba sahaya, dibebaskan tanpa tebusan, dibebaskan dengan tebusan bimalin, au bi'asirin, tukar tawanan dengan tawanan. Kain astama sakata-katu, kalau dia masuk Islam lepas hukuman bunuh, hukum bunuh. Wa yukhayyaru, dan disuruh memilih salah satu daripada tiga. Ya imma akan dijadikan hamba sahaya, ya imma akan dibebaskan tanpa bayaran, atau dibebaskan dengan tebusan. Wa yajuzu qadu asjari matakhribu diyarihim babul